Oke, jadi hari ini kita membahas analyzing risk, analyze organizational risk, sama analyze the business impact risk. Nah, pertama kita akan bahas dulu apa itu risk management. Nah, risk management ini sendiri sebenarnya adalah proses bagaimana kita bisa mengidentifikasi risiko, melakukan analisa terhadap risiko itu, kemudian mengembangkan response, ya, strategi response untuk risiko tadi, dan memitigasi future impact-nya, yang akan terjadi. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memprevent atau mencegah atau mengurangi efek dari security incident. Ada 4 fase, dari mulai assessment, analysis, response, dan mitigation. Ya, di mana biasanya kita akan melakukan assessment dulu, ya, kita assess apa risiko-risiko yang ada, kemudian kita analisa, kemudian kita keluar dengan responsnya apa aja, nanti kita lihat lebih detail, ya, kemudian mitigasi atau perbaikannya. Nah, komponen dari risk analysis pertama adalah adanya threat, ya, adanya vulnerabilities that threat can exploit, kemudian determining the possibility of damage occurring, jadi ada possibility atau probability-nya, kemudian determine the extent of potential damage. Jadi risk analysis itu komponennya selalu ada vulnerabilities atau kerentanan, possibility, ya, kemungkinan, dan damage, ya, Nah, jadi ini adalah komponen dari risk analysis. Nah, fasenya kita biasanya mulai dari menentukan aset, ya, kemudian menentukan kerentanan, melakukan threat assessment, melakukan probability qualification, melakukan analisa terhadap impact, dan menentukan countermeasure atau kontrolnya. Nah, risk analysis sendiri adalah satu proses di mana kita melakukan assessment terhadap impact dari risiko itu sendiri, ya, yang berhubungan dengan segala sesuatu yang bisa mempengaruhi organisasi, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada beberapa jenis threats di sini, kategorinya ada natural threat yang biasanya berhubungan dengan alam, ya. Ya, misalnya banjir, ya, longsor, ada gempa bumi dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya man-made, ya, di mana ini man-made ini berhubungan dengan kejadian-kejadian yang memang biasanya diawali oleh kesalahan manusia. Misalnya ada power yang bisa misalnya kejadian-kejadian misalnya kecelakaan kendaraan dan sebagainya, atau bahkan kebakaran, itu kan bisa jadi man-made, ya. Nah, kemudian sistem, threat kategorinya sistem, yaitu berhubungan dengan kerentanan-kerentanan yang ada pada network, service application, atau device, ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke risk analysis. Nah, untuk melakukan analisa sebenarnya ada 3 jenis metode. Metode pertama adalah kualitatif. Nah, kualitatif ini biasanya dengan menggunakan kata-kata seperti misalnya high, medium, dan low. High itu tinggi, medium itu pertengahan, ya, dan low itu atau medium ini sebenarnya moderate, ya. Itu sebenarnya ya yang tengah-tengah kita bilang. Jadi atas, pertengahan, dan bawah, low, ya. Biasanya berbasis skenario, dan biasanya lebih subjektif, ya, dan agak susah dites, ya. Itu kualitatif. Jadi tidak pakai angka. Nah, yang kalau pakai angka ini pakai yang teknik yang namanya kuantitatif, ya, kuantitatif based on solid number values. Jadi pakai angka dolar atau rupiah. Nah, kemudian biasanya data risiko ini di-compare atau dikomparasi dengan data-data dari historical record, jadi record-record yang ada yang disimpan, ya, experience, jadi ke pengetahuan, industry best practices, statistics, theories, dan tes. Nah, metode terakhir adalah yang namanya semi quantitative, yaitu menggabungkan antara angka dan yang deskriptif tadi, ya.
Tujuannya adalah untuk menemukan middle ground, jadi pertengahan ya, menemukan atau membuat supaya kuantitatif dan kualitatif analisis itu bisa dipahamin. Ya. Itu yang dimaksud dengan semi quantitative. Ya. Oke, kemudian kalkulasi risiko. Nah, risiko itu dikalkulasi dengan ini khusus untuk yang kuantitatif ya. Kuantitatif itu kan pakai angka. Nah, itu ada rumusan, ada yang namanya SLA yaitu single loss expectancy. Ini adalah final loss expected from single adverse event. Jadi hasil loss-nya itu dihitung dari satu single event, jadi satu kejadian, itu namanya SLA. Kalau kita ngitung secara total dalam satu tahun itu disebut dengan ALE atau disebut dengan annualized loss of annualized loss of expectancy. Maaf Pak, tulisannya gimana ya? Ada di buku kok, di buku ada. Di buku aja, search aja ALE. Ya sebentar ya, saya sambil jawab ini WA antar. Oke, nah nanti lihat-lihat di buku itu ada istilah-istilah ALE, ARO ya, annualized tadi kan single loss expectancy ya. Kemudian ALE itu kepanjangan dari annualized loss of expectancy. ARO itu kepanjangan dari itu annualized rate of occurrence. Ada kok di buku ya, tinggal kalian cari aja kata kuncinya ini. Ya. Jadi ARO itu adalah jumlah dalam satu tahun jumlah dari kerugian ya yang di expected atau diharapkan atau mungkin ya mungkin bisa terjadi ya. Sebentar ya. Nah, ini ada contoh, misalnya vulnerability kerentanan dari, tadi ada hitungan ya, ALE itu adalah sama dengan SLA kali ARO, ya kalau annualized loss of expectancy itu sama dengan SLE single loss expectancy kali annualized rate of occurrence. Nah, risk calculation tergantung ya, depends on both cost of losses and cost of mitigation. Jadi tergantung dari dua hal, biaya untuk menutupi kerugian dan biaya untuk menutupi mitigasi atau perbaikan. Nah, kemudian vulnerability atau kerentanan ini bisa kita kalkulasikan dalam bentuk tabel. Contohnya di sini nih ada flood damage ya. Jadi ada kerusakan akibat banjir. Itu identification source-nya physical plan, risk of occurrence contohnya 5 itu high, estimated impact-nya dalam US dollar itu 950.000, mitigasi atau perbaikan, physical adjustment and floor assurance. Nah, ini contoh-contoh perhitungannya aja ya. Ini bukan hitungan pasti ya. Ini cuma untuk mengilustrasikan kalkulasi risiko. Nah, kemudian setelah, jadi tadi kita ada ini ya, ada kita analisa ya. Jadi kita tadi ada assessment, kita analisa, kemudian baru kita kita tadi kalkulasi, baru kita lakukan risk response. Nah, risk response itu ada contohnya ini, misalnya pertama accept, menerima ya, konsekuensinya kita terima ya.
Kemudian biasanya kalau kita terima, kita harus punya persiapan. Misalnya kita punya persiapan backup, dana, dan sebagainya. Ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa risiko yang memang kita harus, perusahaan itu harus terima. Ya, karena kemungkinan untuk terjadinya ada besar dan mungkin nilai kerugiannya masih bisa istilahnya bisa ditolerit atau bisa terima oleh perusahaan. Kemudian ada yang namanya risk transfer, di mana kita biasanya mentransfer risiko ke perusahaan lain atau organisasi lain, contohnya asuransi atau bahkan kita pakai cloud. Ya, cloud itu adalah contoh dari risk transfer. Kemudian ada avoid, di mana kita melakukan kegiatan yang tujuan utamanya adalah menghapus risiko, ya kalau bisa ya, bukan menghapus risiko, lebih ke eliminate risk altogether by eliminating the cost. Jadi kalau kita mau menghapus atau menghilangkan risiko, itu kita hapus dari sumbernya, ya. Nah, kemudian ada yang namanya mitigate, memitigasi atau melakukan perbaikan. Misalnya ada yang rentan, kita perbaiki dengan melakukan pembelian atau pengimplementasian peralatan defense atau istilahnya peralatan untuk pencegahan, misalnya intrusion detection system, melakukan backup data dan sebagainya. Nah itu. Ya, nanti saya kasih beberapa contoh. Kita analisa, nanti baru kemudian kita diskusikan ya. Kemudian ada risk mitigation. Nah, risk mitigation dan control type. Mitigasi di sini adalah harus melakukan namanya perbaikan. Nah, biasanya dari sisi perbaikan itu ada 3 jenis kontrol. Kontrol utama yaitu disebut dengan technical control. Ya, jadi ini berupa hardware atau software yang tujuan utamanya untuk melakukan monitoring terhadap potensi ancaman dan attack atau serangan ke komputer sistem kita. Kemudian juga melakukan prosedur, mengimplementasikan prosedur untuk mengamankan komputer, itu disebut masuk dalam manajemen control. Kemudian ada operational control, misalnya ini adalah security measure that are implemented to safeguard all aspect. Jadi yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, misalnya melakukan backup, itu adalah contoh dari operational security control, ya. Nah, kemudian ada loss or damage control, yaitu security measures yang diimplementasikan untuk mencegah aset-aset penting itu dari kerusakan. Nah, paling umum sih ada 3 ya. Hafalin aja nih, manajemen, MOT ya, hafal aja MOT, management, operation, dan technical gitu ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kalau misalnya tadi manajemen control, itu contohnya apa aja? Misalnya kita punya organisasi atau perusahaan itu punya yang namanya policy atau kebijakan yang berhubungan dengan penggunaan komputer, penggunaan internet, ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya technical security control, di mana tujuan utamanya kan untuk melindungi attack. Nah, ini biasanya misalnya intrusion detection system, intrusion prevention system, ada antivirus, itu juga masuk, ya. Access control itu juga masuk, ya. Nah, kemudian juga selain itu ada yang namanya change management. Ya, ini adalah systematic way of approving and executing change, ya. Jadi to assure maximum security, stability, and availability of information technology services. Jadi tujuan utamanya dari change management ini adalah memastikan bahwa segala perubahan itu dikontrol, ya. Jadi jangan sampai terjadi perubahan tapi kita tidak tahu dan hasilnya bisa mengakibatkan timbulnya risiko-risiko baru, ya. Itu. Kebanyakan ini change management yang berhubungan dengan hardware, software, ya termasuk juga perubahan-perubahan yang pada program, ya. Misalnya contoh programming, ya, mereka melakukan rilis terhadap software, nanti ada perubahan-perubahan itu nanti harus dikontrol, ya, dengan yang namanya change management, ya. Nah, kemudian ya termasuk juga melakukan patch management, security, ya. Patch management itu adalah salah satu contoh dari change management. Dan semua service packs yang mau di deploy atau mau diinstalasi di target komputer itu harus melalui prosedur approval atau persetujuan. Jadi nggak bisa sembarangan
install ya, harus di tes dulu, udah oke, baru kita deploy ke masing-masing server atau komputer. Itu masuk dalam area change management. Nah, ini ada beberapa guidelines for analyzing risk ya. Ini cuma summary aja, bahwa kita tadi udah belajar bahwa yang namanya proses risk management itu mulai dari assessment, kemudian melakukan analisa, kemudian baru melakukan yang namanya response ya, baru kemudian nanti ada monitoring. Kalau kita balik ke sini tadi ya, jadi prosesnya assessment dulu, lakukan analisa, ada response, kemudian ada mitigasi. Nah, mitigasi itu cuma bisa dilakukan jika risikonya belum bisa diterima oleh perusahaan. Misalnya contoh, ada kerentanan, masih ada kerentanan pada aplikasi berbasis web. Nah, itu harus dimitigasi sampai benar-benar bisa diterima oleh perusahaan. Ya, bahwa ya kerentanan-kerentanan atau vulnerabilities-nya itu harus diperbaiki dulu sampai benar-benar bisa diterima. Ya, nanti saya kasih contoh-contoh ya soal ya. Nah, kemudian ada istilah di sini, next-nya ada istilah BIA. BIA ini kepanjangan dari Business Impact Analysis, yaitu satu systematic activity yang tujuan utamanya adalah mengidentifikasi risiko organisasi dan melihat ya, atau memperhatikan dia punya impact ya, yang berhubungan dengan ongoing business critical operation and processes ya. Ya, ini biasanya dijalankan dengan melakukan assessment terhadap kerentanan yang ada, evaluasi, dan termasuk juga melakukan yang namanya proses BCP atau pembuatan Business Continuity Plan. Ya. Nah, di mana BIA ini sendiri melakukan maksudnya bertujuan untuk melakukan beberapa hal, misalnya atau punya tujuan tertentu nih, misalnya estimation of tolerable downtime, memastikan melakukan estimasi atau ya pengukuran terhadap tolerable downtime yang mungkin masih bisa ditolerate ya, masih diterima, effect of financial loss, resources needed to restore, probability of reduced efficiency, sama prioritization of critical processes. Nah, itu nanti baca-baca lagi ya tentang BIA, ada kok di buku ya. Kalau mentok nanti baca-baca lagi ya. Nah, kemudian impact scenario-nya macam-macam, mulai dari life, property, bahkan sampai ke safety. Kalau life itu ya termasuk ada terrorist attack, kalau property itu berhubungan dengan misalnya seismic events, maksudnya yang gempa bumi dan sebagainya, termasuk safety ya, yang berhubungan dengan kebakaran, natural disaster, ya, dan beberapa yang lain. Termasuk juga finance ya, finance itu berhubungan dengan ya impact-nya macam-macam kalau finance itu kan ada terrorist attack, itu masuk ke situ ya. Ya nanti dibaca-baca tentang efeknya ya, ini berhubungan dengan keuangan ya satu organisasi ya. Kemudian ada juga impact yang berhubungan dengan reputation ya. Reputasi dari satu organisasi itu juga masuk impact ya. Jadi impact-nya macam-macam, ada life, property, safety, finance, reputation ya. Nah, kemudian selain itu juga ada sedikit materi berhubungan dengan privacy assessment, di mana privacy assessment ini adalah yang disebut dengan PIA, adalah satu tool yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang berhubungan dengan privacy. Ya. Privacy itu semua informasi yang tujuannya bisa mengidentifikasi orang, ya, kontak employee atau individual, ya, yaitu disebut dengan personal identifiable information (PII). Jadi informasi apapun yang bisa mengidentifikasi kontak atau employee. Misalnya contoh nama kita, nama depan, nama belakang, ditambah tanggal lahir sama nomor KTP, itu kan bisa mengidentifikasi orang ya. Nah, kemudian ada namanya privacy threshold assessment, dokumen yang digunakan untuk untuk melakukan PIA, itu disebut dengan privacy threshold assessment ya. Biasanya organisasi diwajibkan untuk comply dengan peraturan dari pemerintah. Contohnya di Singapura atau Eropa, mereka punya yang namanya perlindungan terhadap undang-undang perlindungan terhadap data yang disebut dengan GDPR atau General Data Protection Regulation ya.
Oke. Nah, kemudian ada beberapa hal yang di sini kita pelajari tentang critical system and function. Ini beberapa terminologi atau istilah seperti adanya misalnya MTD, maximum tolerable downtime, mean time to failure, mean time to repair and replace, mean time between failure, kemudian ada RTO, recovery time objective, dan RPO atau recovery point objective. Nah, kalau Anda bingung dengan, saya juga terus terang nggak terlalu hafal semua ya, jadi harus baca-baca lagi ya. Misalnya ada beberapa yang saya hafal, misalnya RTO, RPO, yaitu penentuan objektif dari seberapa banyak data yang bisa hilang atau seberapa cepat kita bisa melakukan restorasi. Nah, ini tolong baca-baca tentang istilah-istilah ini ya, karena ini nanti banyak ditanya dalam materi-materi kita selanjutnya ya. Nah, ini dijelasin satu-satu. Maximum tolerable time downtime adalah the longest time period that the business outage can occur without causing irrecoverable business failure. Ya, itu. Jadi waktu yang memang cukup panjang ya. Jadi satu periode di mana outage atau ya outage itu misalnya mati lampu atau apa ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya masalah yang berhubungan dengan bisnis ya. Kemudian ada yang namanya recovery point objective, the longest period in time that the organization can tolerate loss of data being unrecoverable. Nah, kalau ini MTD itu biasanya digambarkan seperti ini ya, jadi ada di business process paling ujung ya. Sedangkan RPO itu di awal, yaitu longest tolerable time since last backup. Misalnya RPO-nya ditentukan 1 jam, berarti kita harus selalu backup setiap 1 jam, karena nantinya RPO-nya ditentukan, karena sudah ditentukan ya, RPO itu 1 jam, berarti kita data yang akan hilang itu bisa jadi data dalam jangka waktu 1 jam. Ya. Kemudian ada yang namanya RTO, yaitu the length of time it takes after an event to resume normal business operation. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa kembali normal setelah adanya kejadian disaster ya. Itu disebut dengan RTO ya, bukan ini ya, RTO ini di sini kepanjangannya bukan apa namanya tuh? Request time out. Betul, request time out bukan, tapi namanya recovery time objective ya. Dalam konteksnya di disaster ya. Nah, kemudian ada namanya mean time to failure, the average of time, jadi rata-rata waktu that a device or component is expected to be in operation. Jadi misalnya dari MTTF ini ditentukan reliability-nya dari misalnya waktu sebenarnya adalah average time, yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh satu device itu supaya dia bisa operation, dari pertama kali dia rusak sampai diperbaiki itu masuk ke dalam diperbaiki, dan kemudian dia itu bermasalah lagi. Ini kan dihitung nih, measure of reliability of non-repairable devices and components. Jadi ngitung reliability dari devices atau komponen-komponen yang tidak bisa diperbaiki, yaitu disebut dengan MTTF. Nanti baca-baca lagi deh di buku lebih lengkap ya. Kemudian ada yang namanya MTTR ya, MTTR. Jadi average time it takes for a device or component to recover from failure. Jadi dari satu event kejadian tertentu dia bisa recover itu seberapa waktunya tuh dihitung secara rata-rata, itu disebut dengan MTTR. Ya, ini biasa disebut dengan mean time to recover atau to replace ya. Nah, ini istilah-istilah ini banyak keluar di recovery sih sebenarnya ya. Nanti Anda tinggal baca-baca, cari kata-kata kunci yang ini ya, kemudian Anda highlight atau dikasih warna, kalau di PDF kan bisa klik kanan, kita kasih highlight atau warna kuning-kuning gitu biar kita paham ya. Nah, kemudian ada yang namanya mean time between failures, di mana ini adalah rating on a device or component that predicts ya. Jadi prediksi itu yang bisa memprediksi ya expected time between failure. Nah, kemudian ada hitungannya nih, MTBF atau mean time between failure adalah MTTF plus MTTR ya. Misalnya MTTF-nya 2 jam, MTTR-nya 1 jam, berarti MTBF-nya adalah 3 jam gitu. Nah, oke, nanti itu baca-baca ya. Jadi saya kasih tugas untuk baca-baca tentang istilah-istilah tadi ya, MTTR ya, MTTR, recovery time objective ya.
Jadi MTD, MTTF, MTPR, MTTR, MTBF, RTO, dan RPO. Ini tolong baca-baca lagi ya istilah-istilah ini ya, karena emang kalau pertama kali belajar agak bingung ya. Oke, saya akan kasih contoh sebentar ya. Saya inikan dulu. Saya akan kasih contoh soal ya. Bentar dulu. Saya cari soal dulu ya, yang berhubungan dengan risiko. Bentar ya, kita ambil contoh soal dulu nih. Practice test. Nah, ini coba kita lihat ya. Saya masukkan ke dalam notepad aja. Saya kasih beberapa contoh ya. Oke, sebentar ya. Kasih saya waktu buat ini sebentar aja. Oke. Nah, ini oke, kita lihat nih ada juga contoh nih, ya. Bisa kelihatan kan? Halo, nah kita bahas ya. Nomor 1 ya, a company determines that it is apa tuh? Prohibitively expensive to become compliant with the new credit card regulations. Instead the company decides to purchase insurance to cover the cost of any potential loss. Which of the following is the company doing? Nah, ini kira-kira apa nih? Coba pelan-pelan pelajari. Coba baca nomor ini, pilih ya. A, B, C, atau D. Cuma satu aja jawabannya. A. Yang lain? Sorry, D. D sih minggu itu. D. Gimana? Ada yang A. Nah, ini kan dibilang nih, purchase insurance. Nah, kalau insurance ini adalah bentuk dari yang benar adalah alpha. Ya, ini ya, transferring the risk. Ini adalah contohnya, ini kata kuncinya purchase insurance. Nah, insurance itu adalah salah satu bentuk dari mentransfer risiko, supaya kalau ada apa, sama ya kalau kita punya motor, mobil, kan kredit kalau kita kredit motor, mobil kan biasanya langsung ada asuransi kan. Nah, kenapa ada asuransi ya? Tujuannya kalau ada apa-apa ya nanti di cover sama asuransi gitu. Oke ya. Jadi jawabannya yang benar adalah alpha, transferring the risk. Nah, kemudian coba nomor 2, baca pelan-pelan.
Gimana? Nomor 2, siapa yang bisa jawab? Jawabannya. Which of the following is the greatest risk to a company by allowing employees to physically bring their personal smartphone to work? Ya, kalau dibilang boleh nih bawa HP, tapi risiko yang terbesarnya apa nih? D. Apakah A, proprietary information and equipment in restricted area, atau installing soft token, atau company cannot automate patch management, atau increases the attack surface by having more target devices? Ini kira-kira. D. Yang jawab A itu benar. Ya, ini jawabannya. Ya. Karena biasanya ini masuk ke data center, terus foto-foto, terus diupload ke Facebook, ya kan gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari hal-hal yang berhubungan dengan risiko, ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat-lihat ininya, apa istilahnya, contoh soal yang berhubungan dengan risiko, ini seperti ini nih kira-kira soalnya, ya. Sebentar, saya cari lagi. Ini ada contoh lagi ya. Satu lagi. Nah ini. Nah, kita baca ya ininya. Oke, nih. Nomor 3, a product manager is concerned about continuing operations at a facility located in a region undergoing significant political unrest. After consulting with senior management, a decision is made to suspend operation at the facility until the situation stabilizes. Jadi ada masalah politik di satu lokasi tertentu. Which of the following risk management strategies best describes management response? Nah ini, coba nomor 3 ini. Pikirkan baik-baik. C. Yang lain? Sambil pikir-pikir ya, jangan buru-buru jawab. Ayo. Yang A mungkin. Alasannya apa? Coba jelaskan. Karena untuk mencegah kerusuhan mungkin. Ya harus tahu Jawabannya deterrence, avoidance, atau apa nih? Ya, coba kasih jawaban tapi jelaskan kenapa. Ntar saya sambil ngopi ini ya datanya tadi ya. Ini kan udah dijawab ya. Ada lagi? Yang lain kayaknya nggak bersuara ya, kemana ya? Peserta yang lain yang cewek-cewek pada kemana nih? Halo? Halo? Mbak Pipit? Ya, Pak. Yang cewek-cewek pada nggak bersuara kemana nih? Harusnya sih ada ya. Hadir, Pak. Ada, Pak. Nah, soalnya sunyi senyap kayak di kuburan.
Mungkin malu, Pak. Nah, nggak apa-apa, gini deh. Nanti Mbak Rahayu, Mbak Mutiara, nggak apa-apa kalau ada yang masih belum jelas atau ada pendapat gitu disampaikan aja ya. Sama-sama semuanya di sini. Sebentar, saya kasih ini dulu nih biar enak ya. Sebentar, saya lah sambil ngedit nih. Sambil pikirin yang jawaban itu ya. Sebentar, saya biar enak ini nih. Saya kasih yang testing engine-nya aja lah biar gampang. Yang A, Pak, jawabannya. Yang A, ya. Ya karena kan mengalami kerusuhan, nah kita tuh harus menghindari. Kita harus menghindari jawabannya. pencegahan. Mencegah. Ya mencegahnya. Harusnya sih menghindari sih, menurut saya menghindari sih jawabannya. Veterans itu kan dia mencegah. Oke, sebentar ya. Saya kasih ininya biar enak jawabnya. Ya. Yakin yang mencegah ya. Sebentar, Bu. Saya tambah satu soal lagi biar nanti ini. Bentar aja. Sebentar ya. Saya tambahan. Soalnya saya lagi bikinin ininya soal. Biar nanti ada contoh mengenai yang tadi nih. Jadi harus paham benar-benar apa yang maksud dengan risk mitigation, risk response, risk analysis ya. Bentar, saya siapin nih soalnya dulu nih. Saya lagi editing. Bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, ini saya sudah selesai. Saya tinggal ganti room-nya. Bentar ya. Ini ada beberapa contoh ini ya, nanti saya kasih link-nya. Nah, link-nya ini, coba masuk ke sini, kalian jawab dulu nih. Lihat di WA grup ya, sebentar. Ini. Ya, room name-nya. Ya. Bentar. Tadi jawabannya ini ya, ya. Oke, coba kalian masuk ke ini di linknya tuh. Sudah, Pak. Sudah, sebentar. Saya tunjukin ini dulu. Ini coba, ini jawabannya apa? Pertanyaannya ini nih. Ini yang barusan ya. Nah, coba langsung aja jawab. Teman-teman yang lain jawab juga ya. Coba. A product manager is concerned about continuing operation at a facility located in region undergoing significant political unrest. After consulting with senior management, a decision is made to suspend operations at the facility until the situation stabilizes. Which of the following risk management strategies best described? Nah, ini coba. Yang lain tolong yang jawab ya. Ini enak nih, nggak malu-malu jawabnya. Nggak perlu disebutin jawabnya yang mata. Nanti kita lihat, benar nggak jawabannya. Coba tadi linknya saya udah kasih ya di WA group ya. Tolong jalankan.
Room name-nya security 2021. Baru 5 orang nih yang jawab. Yang lain kemana nih? Oke, tadi ada yang jawab A, ada yang jawab C, ya. Nah, kita lihat nih. Yang lain, saya kasih waktu 1 menit untuk mikir. Sudah? Ini pada kemana nih? Yang lain kan kita ramai kan, ada berapa orang nih? Ada total kita hari ini yang hadir berapa orang, Mbak? Ini ya, Mbak Pipit. Kayaknya mesti absen lagi deh nanti. Halo, Mbak Pipit. Halo, Mbak Pipit. Ya udah ya. Beres? Kita cek ya, jawaban yang benar ya mana? Kita show result ya. Nanti kalian bisa lihat. Nah, jawaban yang benar adalah C. Ya, C, avoidance ya. Kenapa avoidance? Ya udah jelas di situ ada masalah politik ya, nanti apa berbahaya ini. Mending kita nggak usah sama sekali gitu ya. Nah, itu. Ya benar, Pak. Oke, next kita lihat. Ini tadi kayaknya ngulang ya. Nah, ini nih. Ini tadi apa jawabannya? Transferring risk. Ya, coba Anda jawab aja nggak apa-apa. Udah jelas ya ini ya. Jawab aja nggak apa-apa, nanti kita lihat. Ini ngulangin yang tadi nggak apa-apa. Cuma sekedar data aja kita. Ya, jawab aja. Yang pasti ini adalah transferring. Karena kata kuncinya kan ada asuransi nih, insurance. Ya. Oke, kita show result. Betul. Ya. Nomor 3. Nah, ini. Ini tadi apa? Ingat nggak tadi jawabannya apa? Taking picture. Yang A. Yang A ya, taking picture kan? Oke. Nah, pilih aja coba. Menjaga kerahasiaan. Oke, ya kita lihat jadwal apa hasilnya adalah 100 apa ini ya A ya, taking pictures of proprietary. Nah, proprietary itu maksudnya informasi yang memang nggak boleh keluar ya, yang memang milik perusahaan. Oke, nomor 4. Nah, ini. Ya, ini baru nih soalnya. A company recently replaced its insecure email server with a cloud-based email and collaboration solution that is managed and ensured by a third party. Which of the following actions did the company takes? Actions ya, jadi ada lebih dari satu. Tapi so which of the actions did the company take regarding risk related to its email and collaboration services? Dia mindahin ke cloud. Jadi ini masuk apa nih? Jawabannya 2, Pak. Oh enggak, satu aja. Jawaban satu itu. Satu, Pak. Enggak, tadi actionnya beberapa action aja. Oke, kita lihat jawabannya. Yang mana yang paling benar? Yang A, Pak. Yang A, transfer. Transference. Dipindahin. Ya. Jadi, ya kalian juga di sini sambil belajar bahasa Inggris ya. Jadi kalau di ujian kan kebanyakan bahasa Inggris ya. Ujian Security Plus, CompTIA kan sertifikasi ya. Jadi harus benar-benar bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Oke, kita lihat. 83% menjawab risk transference, sedangkan yang lain menjawab mitigation. Jadi ini kalau dia pindah ke cloud itu masuk ke transfer third party. Ya, itu. Karena kan dia problemnya di company-nya mereka itu email servernya tidak secure, jadi dipindahin ke cloud ya lebih bagus lagi kan. Oke, kita lihat nomor 5.
Nah, ini barusan dikasih tahu. Determine the ALE, annualized loss of expectancy of a particular risk. Which of the following must be calculated? Nah, ini rumusnya apa tadi? Hafal nggak? Tadi ALE sama dengan dikali Aro dan SL. Aro dan? Aro SL Pak. Jawab aja deh, jawab. Silakan. Ya, kita lihat ya, jawabannya adalah ya 3, ya 5, 4, 3, 2, 1. Air ya, masih 2 orang yang belum jawab nih. Oke, kita lihat. Yang benar adalah A sama D. Benar sekali. Ya. Oh. Return of investment. Hah? Kok Roy? Ada yang salah jawab tuh. Nebak-nebak kali itu karena nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Oke ya. Jadi itu adalah contoh soal yang berhubungan dengan ini nih, materi hari ini. Ya, nanti kita latihan soal lagi ya. Kita hari ini kan udah jam 10 lewat nih. Kita break sebentar 15 menit ya. Halo? Oke, Pak, boleh. Kita break 15 menit. Nanti habis ini kita latihan soal yang berhubungan dengan materi kemarin. Oke? Mereview materi kemarin ya, Pak? Ya, kita review materi kemarin yang berhubungan dengan apa kemarin tuh, lupa saya sebentar dulu. Kriptografi. Enigma. Enigma lagi. Fundamental ya. Kriptografi. Hashing. Threat, vulnerability, security control ya. Ya, siap, Pak. Oke. Ya, kita break dulu. Silakan kalau mau ngopi, ngeteh, mau cari wangsit, silakan. Ini saya pause dulu ya. Guys, teman-teman gimana nih? Udah break? Udah, Pak. Ya, Pak. Ini ada dari Rahman dan Hidayat bilang mabar. Makan bareng maksudnya. Ya kali, Pak. Makan bareng di mana tuh? Main bareng maksudnya kali, Pak. Oh, main bareng. Soalnya orang Indonesia suka nyingkat-nyingkat sih, mabar lah, nobar lah. Nggak jelas. Makan bareng atau main bareng? Main apa nih? Pakai, Pak. Oh, Di Discord banyak mainan tuh, main Pak. main Forumnya Mobile banyak Legend. kan. Kirain main Mobile Legend. Main saya, Pak. Oh, gitu. Oke. Jangan kebanyakan main. Sekarang waktunya belajar. Oke ya, kita nyambung. Ini ada review buat chapter yang maksudnya chapter awal kemarin ya. Kita coba sama-sama kayak tadi ya, yang saya akan bimbing. Nah ini ya, nomor 1. Sama ininya, linknya sama, sama. Linknya sama persis. Aduh, bentar, Pak. Room name-nya sama persis, tinggal login aja. Di refresh aja berarti, Pak? Refresh aja, refresh. Aduh, hapus lagi. Bentar, ya, ini saya kan itu di linknya kan di itu ada di WA group. Ya, klik aja linknya, habis itu room name-nya sama. Coba, siapa yang bisa jawab? Saya kasih waktu 1 menit. Ini berhubungan dengan materi kemarin. Sebentar ya, saya sambil ini. Sambil pikir-pikir yang mana ya. Saya ngambil minuman dulu. Siapa tadi yang batuk-batuk, Mas? Oke. Apa batuk-batuk minum air? Batuk.
Oke, silakan. Kita masih tunggu. Jadi pertanyaannya, which of the following vulnerability types would the type of hacker known as a script kiddie be most dangerous against? Oke, kita lihat ya. Baru 10 orang, harusnya 12 orang kan ya? Ya, 11 orang. Yang lain nih, yang lain kemana nih? Ya, kita cek ya. Kira-kira jawaban yang mana nih? Si Mas Vicky. Mas Vicky kemana nih? Halo? Halo. Ya, Mas Vicky apa jawabannya kira-kira? Mas Hidayat kemana ya? Hadir, Pak. Nah, Mas Hidayat aja deh. Mas Vicky katanya kayaknya malu-malu nih. B, Pak. Masih ada orang tua, Pak. Hah? Tadi lagi ada orang tua. Oh, lagi ada orang tua. Oh ya, nggak apa-apa. Jawabnya apa nih kira-kira? B? B, Pak. Yang B, Pak, yang B. Yang B. Mas Badia, Hidayat, Mas Vicky, kayaknya B juga nih. Kita lihat ya. Oke deh. Benar sekali. Cuma ada satu orang kayaknya, atau satu atau dua orang yang salah nih. Jawabannya adalah unpatched exploitable internet facing services. Betul. Ya. Tadi saya mau jawab, ada orang tua lagi. Nggak apa-apa lah. Kan sambil belajar. Kalau ditanya, Pak, saya lagi belajar online nih, Pak. Gitu. Siapa tahu dikasih duit. Maksudnya udah untuk beli snack-snack gitu. Oke, kita lihat nomor 2. Masih materi yang kemarin. Ya. Nomor 2 ini lumayan panjang nih. A company hires a third party firm. Jadi mereka itu meng-hire atau merekrut third party firm to conduct an assessment of vulnerabilities exposed to the internet. The firm informs the company that an exploit exists. Jadi ada exploit for an FTP server that had a version installed from 8 years ago. Jadi Jadi kasusnya tuh dari versi lama ya. 8 tahun yang lalu. The company has decided to keep the system online anyway, as no upgrade exists from the vendor. Jadi mereka tetap pakai yang lama karena nggak ada upgrade-nya. Which of the following best describe the reason why vulnerability exists? Nah, kalau nggak ngerti istilah-istilah ini boleh search di Google, nggak apa-apa. Tapi jangan search pertanyaan ya di Google ya. Itu namanya cheating. Silakan, kita ada total 8 soal. Enaknya nih kalau kita sambil ngerjain soal nih sambil ngopi. Nah, kayak saya kan sekarang ngopi nih. Ya, sambil ngopi kita. Ngomong-ngomong, video yang kemarin udah saya upload ya di YouTube ya. Apa Pak di itu, Pak? Sudah Ya, upload Pak. di YouTube. Nah, tinggal Anda kalau pengen lihat-lihat silakan lagi ya. Oke. Gimana kira-kira? Saya mau lihat nih. Apa? Saya berani jawab nih. Ya, sorry banget ini internet lagi mati tiba-tiba putus. Begitulah kalau IndiHome ya. Kalau saya kebetulan di rumah di Pontianak pakainya IndiHome, nggak ada alternatif lain. Kalau di Jakarta saya pakai MyRepublic.
Ini jawaban yang nomor 2 udah belum ya? Ntar saya login lagi deh. Belum jalan, Bang. Sebentar. Saya login lagi deh. Bentar ya, saya login lagi. Soalnya ini internet lagi gila nih. Ya, ini saya punya internet juga nggak stabil ini sebentar ya. Ya, ini internet udah balik lagi ini. Ya, kayaknya saya mesti record ulangnya. Jadi ini jawaban yang benar di sini kita ulangin ya. Jawaban yang benar adalah B, end of life system. Karena memang udah nggak disupport kan begitu ya. Oke, coba nomor 3. Silakan dicoba dulu.
Yang mana nih? Nomor 3. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, coba jawab. Yuk, jawab yuk. Bagaimana? Kita lihat ya. Kira-kira apa nih? Mungkin B, B, Pak, ya, Pak. Pak. Yang B. 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 Joe, a website administrator, believe he owns the intellectual property for company invention, then has been replacing image files on the company public-facing website. In a DMZ, Joe is using steganography to hide stolen data. Which of the following controls can be implemented to mitigate the type of insider threat? Ya, betul. Bravo. Yoi. Ya, bagus. File integrity monitor. Oke. Ya, karena kan dia bilang public facing. Jadi kalau untuk mitigasinya insider threat ya harus file integrity monitor supaya bisa dilihat kalau ada perubahan-perubahan. Kita lihat ya. Nomor 4. Jadi, security auditor is putting together a report for the chief executive officer on a personal security and its impact on the security posture of the whole organization. Which of the following would be the most important factor to consider when it comes to personal security? Yang apa? Benar. Ya, saya tunggu studennya semua jawab ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah ya. Silakan yang lain, masih tinggal satu lagi nih. Oke, kita show result. Betul sekali. Insider threat, betul ya. Kalau phishing through social media masih oke lah ya, itu kan dari luar tuh kalau phishing. Ya. Pertanyaannya insider ya. Jadi kalau dibilang insider, personal security ini orangnya orang dalam kan? Ya. Oke. Nomor 5. Which of the following cryptographic attack would salting ya? Kemarin kita ada belajar salting ya. Jadi ingat bahwa salting itu adalah variabel yang ditambahkan pada password supaya digunakan supaya password itu lebih unik ya. Nah, itu jawabannya apa nih? Render ineffective. Jadi untuk menghandle attack apa nih?
Yang mana? C mungkin. C mungkin ya. Yang mana kira-kira? Kayaknya C. Oke, kita lihat ya. Tinggal 2 orang lagi. 2 orang lagi. Oke, kita lihat. Charlie benar. Ya, kalau brute force ya nggak bisa pakai ini. Nggak bisa. Ya, harus rainbow table emang. Ya, kemarin kan udah dibahas juga tuh. Oke, kita lihat nomor 6. Which of the following cryptography algorithms will produce a fixed length irreversible output? Ini udah jelas nih. 5 yang tadi ya. Udah jelas. Algoritmanya. Aduh. Udah. Apa ini kira-kira? Udah ketebak sih Pak ini Pak. Iya tadi tentang Output. tapi Outputnya sama itu, panjang pendeknya sama. Oke, kita lihat ya. Yang benar adalah MD. MD5, M5. Kan udah jelas itu, fixed length, irreversible, tidak bisa dibalikin. Balikin. Ini kan bentuk dari hash ya. Oke, nomor 7. Nah, ini agak panjang ini. Coba baca pelan-pelan. A software development company needs to share information between 2 remote servers using encryption to protect it. A programmer suggests developing a new encryption protocol, arguing that using an unknown protocol would secure existing cryptographic algorithm libraries will produce strong encryption without being susceptible to attack on other known protocols. Which of the following summarizes the best response to the programmer's proposal? Jadi ada programmer yang memberikan saran untuk mengembangkan encryption protokol. Ya, dia argue ya, jadi berdebat dia bilang unknown protokol tuh nanti tidak secure dan sebagainya. Tapi dia memaksakan pingin ini. Nah, menurut Anda programmernya proposal programmer tuh ada salah atau enggak atau benar? Pusing Pak, kebanyakan teks. Ya, nggak apa-apa. Copy paste saja kalau memang nggak bisa bingung. Kalau menurutku yang B, Pak. Jadi kalau protokol baru tuh biasanya masih rentan gitu. Jadi yang mana nih? Yang B. B, kita lihat. Yang lain coba jawabannya dulu. Saya D, Pak. Ya, jawab aja nggak apa-apa, silakan. Yang B sih itu Gus. Kan programmer menyarankan programmer. Oke, kita lihat ya. 2 orang lagi masih kurang nih. Ayo, cepat. Ya, kalau memang mentok yang tembak nggak apa-apa lah. Nah, jadi kita lihat ya jawabannya. B yang benar. New protocol often introduce unexpected vulnerabilities even when developed with otherwise secure and trusted algorithms. Nah itu ya. Jadi potensinya rentan ya dia.
Oke, bagus nih jawabannya. Ya, terakhir. Jadi makanya kurang baik ya sebenarnya sarannya ya. Terakhir ini dikit aja. The process of applying salt and cryptographic hash or password then repeating the process many times is known as which of the following? Udah, Pak. Bentar. Bagaimana? Yang jawab kira-kira apa nih? C. Ya? Yang C, Pak. Free stretching, Pak. Stretching. Lihat ini nih, nggak cheating, nggak nge-googling ya, jangan googling ya. Cuma ngertiin bahasa Inggrisnya doang, Pak. Kalau memang agak susah ya, tapi nggak apa-apa. Jadi proses untuk mengaplikasikan salt dan cryptographic hash, ya kemudian melakukan ya prosesnya beberapa kali itu disebut dengan key stretching. Betul. Oke, bagus. Sudah pada bagus. Ya. Kalau saya lihat ini kayaknya banyak yang wah, ada yang 100% ya. Keren juga nih. Saya tadi nggak ngisi 2 soal, Pak. Awal-awal. Oh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi di kamar mandi soalnya. Oke, sip kalau gitu. Ya, ini saya kirimkan ininya dulu ya. Apa nama tuh? Apa ya istilahnya? Ya nanti saya upload ini ya slide-nya ke tempat yang kemarin. Kemudian apa nama tuh? Saya pikir untuk hari ini itu aja ya. Sebentar, saya sambil. Ya, Pak. Nah, saya upload sekalian, takutnya kelupaan lagi nih. Biasa kadang-kadang kalau sudah ini Google Drive ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sambil saya ngupload ini nih? Ini nanti materi hari kedua ya. Tadi kita udah latihan juga. Untuk latihan ini kita ini materinya saya lagi upload sekarang ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Bedanya yang pertanyaan pertama banget yang tadi awal, yang transfer sama migrate, itu apa ya bedanya? Mitigate. Migrate, Pak, yang di awal masalahnya. Hah? Mitigate kali. Kalau mitigate saya ngerti bedanya sama transfer, tapi itu migrate, makanya bingung lah. Transfer migrate. Migrate nggak ada namanya migrate. Kalau ada, ya berarti salah. Oke. Oke, Pak. Ya. Ya, sebentar. Ini hadir semua kan ya? Udah hadir semua ya. Ini file presentasi hari kedua udah saya ini kan ya. Mbak Pipit mungkin absen sekali lagi ya. Kayaknya udah pada hadir nih. Mbak Pipit. Mbak Pipit. Iya, Pak. Absen lagi. Oke. Udah hadir nih semua nih. Iya, Tolong. ya. Iya, tadi baru mau info Bapak gitu ya. Kameranya boleh di-on-in ya. Sebentar. Biar untuk data kita. Mutiara, Johan, sama Mas Aji.
Halo Mas Aji. Mas Aji. Bentar, Kak. Ya. Ini nanti video hari kedua saya upload juga ya, nanti saya kasih linknya ya. Gimana tadi soal-soalnya nih, tag lah ya. Oke Pak, udah open semua nih. Kita absen dulu ya. Ya, senyum dulu. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi sebentar. Satu lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih. Pak, kelasnya Ya, kira-kira terima kasih. Ya, ini jam berapa selesainya, Pak? Ya, ini saya langsung mau selesaikan ya. Oke. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup dulu. Nanti saya kasih latihan-latihan soal lagi ya. Standby aja di grup ya. Besok di jam yang sama. Oke? Ya, teman-teman. Ya. Oke, Pak. Makasih juga, Pak, ilmunya, Pak. Ya, teman-teman ya. Nah, hari ketiga nanti saya akan banyak kasih soal-soal ya. Jadi bisa kita latihan nanti. Iya, untuk linknya masih yang ini kan ya Pak. Jadi Bapak nggak akan besok. Sama ya. Oke. 3 hari sampai besok. Iya, nanti pokoknya kalau ada perubahan jadwal untuk waktu pelaksanaannya, itu nanti pasti ada saya infokan. Dan kalau misalnya enggak berarti seperti yang diinfokan Pak Semi, kita mulai jam 9 besok pagi ya Pak. Ya, mudah-mudahan nggak ada perubahan sih. Ya. Iya. Ya, paling telat ya 9.30 kalau memang paling telat. Oke Pak. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ya.